Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk penyuluhan atau penyuluhan seputar peraturan tata tertib lalu lintas yang telah diadakan oleh Satlantas Polres Pasuruan Kota, yang insya Allah di pagi hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Aibda Breni Raharjo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dan kepolisian semuanya. Kemudian sebelum memulai acara, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian Satlantas Polres Pasuruan yang mau untuk berkunjung ke pondok kami mengadakan penyuluhan ini dalam rangka untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas, terutama bagi santri-santri kami di sini. Dan semoga dengan acara ini dimulai dan kita adakan acara ini, semoga kita bisa menjadi insan yang bisa bertata tertib berlalu lintas atau ketika kita berkendara, bermotor dan yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya juga kepada para santri untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Ada saya jawab ya? Yeah. Pertanyaan-pertanyaan kepada beliau, kepada narasumber. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, apapun itu, maka dipersilahkan. Nanti kami akan berikan beberapa kertas untuk pertanyaan, agar supaya antum bisa menulis. Silakan antum bawa pulpen masing-masing tentunya, atau bisa kalau memang tidak bawa, silakan antum bisa diambil atau bisa dijawab ke temannya. Ya, Allah Akbar, kita langsung saja menuju kepada acara kita di pagi hari ini. Kita persilahkan kepada beliau Aibda Breni Raharjo, Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Satlantas Polres Pasuruan Kota sedikit memberikan informasi kepada para santri Asuna Kota Pasuruan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan sosialisasi etika berlalu lintas. Jadi kami di sini bersama 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, yang kedua dan ketiga staf saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi para santri biar suatu ketika setelah kegiatan ini ketemu di jalan bisa menyapa. Saya, teman saya bisa disapa ya. Jadi tidak usah takut. Jadi perkenalkan, nama saya sudah jelas, Breni Raharjo, pangkat Aibda, jabatan Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Pasuruan Kota, atau yang disingkat dengan nama Kanit Kamsel. Ya, kebetulan saya sama seperti adik-adik dulu ya sekolah, cuma saya belum pernah mondok. Cuma saya setelah kuliah baru daftar polisi, bukan setelah lulus SMA atau SLTA. Jadi tugas dari Kanit Kamsel
adalah memberikan penyuluhan kepada semua lapisan masyarakat, mulai dari negeri, swasta, sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, supaya di jalan tidak ada yang menjadi korban kecelakaan. Jadi menghimbau, memberikan edukasi pendidikan, kiranya di jalan masyarakat tertib, biar tidak menjadi korban sia-sia di jalan. Jadi kami bersama Pak Zulkifli, anggota saya unit Kamsel, dan Pak Khairul. Nah, ini mungkin sering ikut kajian ya di sini, Mas Khairul ya. Nah, itu PAL saya, sipil saya. Jadi dalam hal sosialisasi etika berlalu lintas, kita harus mengetahui dulu apa dasar hukum terkait etika berlalu lintas. Di sini sudah dijelaskan, adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini ya, adik-adik harus memahami terlebih dahulu, adik para santri, etika berlalu lintas itu apa? Pengertiannya. Nah, ini bisa dibaca tingkah laku dari pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan norma sopan santun antar sesama pemakai jalan. Apa aja pemakai jalan itu? Para santri pasti mengetahui yang ada di jalan. Di undang-undang ini dijelaskan ada 5 pemakai jalan. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Yang ada di jalan, orang jalan kaki atau pejalan kaki itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau terjadi kecelakaan itu ditanggung oleh negara. Negara harus bertanggung jawab. Jangan sampai pejalan kaki menjadi korban kecelakaan. Yang kedua adalah pesepeda. Jadi orang yang naik sepeda, ya, bukan sepeda motor, sepeda pancal, ya, sepeda angin, itu masuk dalam pemakai jalan. Jadi dilindungi oleh undang-undang. Yang ketiga adalah pengendara sepeda motor. Ini sudah termasuk pemakai jalan. Jadi para santri harus mengetahui, ya, mulai dari pejalan kaki, pesepeda, pengendara sepeda motor. Yang keempat adalah pengemudi roda 4 atau lebih, bisa kendaraan angkot, kendaraan pribadi, truk, bis, ini masuk dalam pemakai jalan. Makanya dilindungi oleh undang-undang. Dan yang terakhir apa? Yang belum ada, yang belum disebutkan, yang ada di jalan. Para santri pasti mengetahui. Sudah ada pejalan kaki, pesepeda, pengendara sepeda motor, pengemudi roda 4 atau lebih. Yang terakhir apa? Yang belum disebutkan. Hah? Becak, betul. Jadi yang kelima adalah kendaraan tidak bermotor. Contohnya becak, delman. Kalau becak motor masuk enggak dalam undang-undang nomor 22 ini? Masuk apa enggak menurut para santri? Hah? Ada becak motor. Di jalan ada, maksudnya di undang-undang ini dilindungi enggak?
Tidak ada kan? Kalau becak ya becak, sepeda motor ya sepeda motor. Jadi para santri jangan sekali-sekali menggunakan jasa becak motor. Karena kalau terjadi kecelakaan, negara tidak menanggung, tidak dapat santunan maupun jasa praharja. Ya, makanya bisa dilakukan penindakan tilang. Ya, bisa ditahan kendaraannya. Ya, kami berharap mungkin sebelumnya para santri tidak mengetahui kenapa kok tidak boleh. Oh, ternyata undang-undangnya jelas. Jadi jangan sampai keluarganya naik becak motor, lebih baik naik becak biasa atau Gojek, Grab, tidak ada masalah. Kalau terjadi kecelakaan masih ada asuransi dari negara, mulai dari luka sampai meninggal dunia. Kalau naik becak motor ya ditanggung biaya pengobatan, pemakaman, santunan, tidak ada dari negara, hanya dari keluarga sendiri. Ya, ini ya, para santri harus mengetahui yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada berapa? 4 ya. Yang pertama, manusia. Ada yang tahu kok bisa menyebabkan kecelakaan, Pak, manusia? Ada yang bisa memberi contoh? Angkat tangan. Kenapa kok bisa menyebabkan kecelakaan manusia? Ya? Kenapa? Ugal-ugalan, ya betul. Ya, ugal-ugalan. Terus yang berikutnya, yang kedua, faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah kendaraan. Kenapa kendaraan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan? Ada yang tahu? Ya? Rem blong, rem rusak. Ya, ya. Jadi para santri sudah mengetahui ya penyebab terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, jalan. Kenapa jalan itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan? Ada yang tahu? Apa nih bolong? Jalannya. Pernah jatuh? Nah ya, pengalaman ya. Jadi gara-gara jalannya rusak, lubang bergelombang, akhirnya menyebabkan kecelakaan. Dan yang terakhir adalah alam. Kenapa? Ini sering dijumpai di kota Pasuruan. Nah, banjir ya. Banjir itu sangat rawan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ya. Jadi adik-adik harus mengetahui ini adalah faktor yang menyebabkan kecelakaan. Tolong dihindari ya. Mungkin sebelumnya belum tahu, nah, ini kan sudah ada gambaran. Ini ya. Ini adik-adik para santri biar ada gambaran selama 1 tahun ya. Kejadian kecelakaan tahun 2021. 1 tahun ada berapa hari? 365. Ini berapa kali kejadian? 305, hampir tiap hari ya. Ini MD yang meninggal dunia berapa orang? 81. 1 tahun hanya di kota Pasuruan. Ini yang menjadi korban sia-sia di jalan ya, karena melakukan pelanggaran. LB luka berat ada 3 orang ya selama 1 tahun. Luka ringan cukup banyak, 369. Nah, kalau kerugian material ini hanya kerusakan dari kendaraan akibat kecelakaan
Ini ya, sudah bisa kan tadi, bisa menjawab ya. Ini bisa dilihat sendiri penyebab dari kendaraan yang mengakibatkan terjadinya laka lantas, kecelakaan lalu lintas. Ini sudah bisa dipahami ya, para santri tadi. Lingkungan sudah jelas, tanah longsor, banjir, ya sudah jelas ini. Nah ini para santri ada yang usianya 17 tahun ke atas, hampir semua. Ada yang di bawah 17, angkat tangan. Di bawah 17 tahun, jadi 16 ke bawah. Ada berapa orang? Tunjuk tangan. Satu yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, saya tanya, yang di bawah 17 tahun pernah enggak mengendarai sepeda motor? Pernah apa pernah? Pernah. Diizinkan enggak oleh undang-undang ini? Usianya berapa minimal? Usianya minimal 17 tahun. Itu pun adik santri wajib memiliki SIM, surat izin mengemudi. Jadi dengan kata lain, adik-adik yang sudah usia 17 ke atas akan tetapi tidak punya SIM, secara otomatis melanggar aturan lalu lintas, termasuk yang masih di bawah umur ya. Jadi tidak diizinkan. Apa aja kewajiban saat berkendara? Salah satunya wajib pakai helm. Surat apa yang harus dibawa? STNK untuk apa? Surat apanya? Surat kendaraannya. Untuk SIM? Untuk orangnya. Izin Pak Ustaz. Jadi saya lanjutkan. Yang berikutnya, adik-adik harus memahami ya, namanya saat berkendara itu wajib pakai helm, bawa surat-surat baik SIM maupun STNK, karena semua ada tujuannya. Kenapa kok diwajibkan pakai helm? Karena organ tubuh yang sangat vital yang menyebabkan kematian adalah kepala. Yang berikutnya surat. Kenapa kok harus bawa surat-surat? Karena untuk mengetahui status dari kendaraan tersebut, itu kendaraan murni, kendaraan sendiri atau kendaraan orang lain, itu bisa terdeteksi dari surat ya, STNK. Karena di kepolisian tembus ke link dari surat kehilangan kendaraan, pencurian sepeda motor, perampasan, begal. Otomatis kalau sudah bisa dicek noka, nosim sama suratnya, itu ketemu nanti, bisa dideteksi. Makanya Pak Polisi bisa mengungkap pencurian sepeda motor, begal ya dari surat itu yang kita telusuri. Nah, untuk SIM, surat izin mengemudi, wajib. Kenapa? Karena untuk mengetahui keterampilan saat berkendara. Jangan sampai punya SIM akan tetapi ternyata tidak mampu dalam berkendara. Jadi itu salah satu uji kompetensi keahlian saat berkendara. Jadi harus dimiliki oleh setiap pemakai kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih.
Lanjut ya. Jadi adik-adik selain surat-surat, terus helm, di jalan otomatis ada aturannya. Jadi kalau di lampu merah, lampunya merah itu wajib berhenti, nggak boleh nerobos lampu merah. Itu salah satu penyebab kecelakaan. Jangan memaksakan diri karena tidak ada polisi, tidak ada operasi. Memang polisi suatu ketika tidak setiap hari ada di jalan, ya, akan tetapi pengendara lain yang bisa memantau aktivitas perilaku pengguna jalan yang lain. Nah ini ya, ini adalah namanya safety reading, ya, keselamatan berkendara pada waktu menggunakan kendaraan sepeda motor. Yang pertama apa? Pakai jaket, ya, itu wajib. Yang kedua, memakai helm SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya, jangan sampai adik-adik para santri waktu naik sepeda motor merasa sudah pakai helm, tapi helmnya yang telinga bagian belakang tidak terlindungi, itu tetap bisa ditilang karena tidak SNI, ya. Jadi pasalnya tidak mengenakan helm SNI, Standar Nasional Indonesia. Tujuannya apa? Ya supaya aman, selamat sampai tujuan. Jadi bukan berpikiran para santri polisi mencari-cari kesalahan. Tujuannya apa? Meminimalisir korban fatalitas kecelakaan. Kalau pakai helm jatuh di jalan masih terlindungi. Kalau nggak pakai helm itu sangat rawan sekali, menyebabkan terjadinya kematian. Terus sarung tangan, ya. Nah, apabila perjalanan jauh lebih dari 2 jam, silakan para santri berhenti dulu, istirahat 5-10 menit baru melanjutkan perjalanan. Karena kita tidak tahu, kalau kita memaksakan diri, kita ngantuk, terjadi kecelakaan, yang rugi kita, ya. Karena di jalan hanya ada 2 kemungkinan. Diingat-ingat ya para santri. Yang pertama, kita nabrak orang, ya. Yang kedua, kita ditabrak orang. Jadi hanya 2 kemungkinan. Makanya kita harus selalu berikhtiar. Salah satunya apa? Pakai helm, ya, untuk menjaga keselamatan jiwa raga kita saat berkendara. Nah, yang terakhir, karena masih pandemi, wajib pakai masker. Mungkin para santri sudah mengetahui varian baru COVID-19 namanya Omikron sekarang sudah sampai di wilayah Jawa Timur, khususnya di kota mana? Surabaya. Ya, jangan sampai Omikron ini melanjutkan perjalanannya ke kota Pasuruan, ya. Jauh apa dekat Surabaya ke Pasuruan? Nah, paling enggak 2 jam, ya. Nah, lewat mana perjalanannya Omikron? Lewat udara. Makanya diwajibkan oleh pemerintah pakai masker, ya, supaya tidak menjadi korban dari keganasan COVID-19. Nah ini ya, para santri apabila berkendara menjumpai kecelakaan, apa yang harus dilakukan? Jangan sampai tidak tahu. Mungkin kebanyakan para santri kalau ada kecelakaan sudah benar
langkah yang dilakukan. Yang pertama, berhenti, ya, turun dari kendaraan. Yang kedua, ambil HP, ya. Yang ketiga, difoto, di video, diupload di media sosial. Dan yang keempat, karena korban kecelakaan bukan dari keluarga kita, bukan teman kita, otomatis tidak ditolong, langsung ditinggal. Itu tidak boleh, ya. Siapapun yang menjadi korban kecelakaan, kita hukumnya wajib membantu atau menolong. Kenapa kok seperti itu? Suatu ketika ada keluarga kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita yang mengalami kecelakaan, pasti ada orang yang akan mau membantu. Ya, diingat-ingat, itu adalah pasti akan terjadi. Ya, kita tidak usah melihat, oh bukan teman saya nggak kenal, akhirnya melanjutkan perjalanan. Ya, ini yang harus dilakukan. Segera hentikan kendaraan, membantu korban, ya. Baru lapor polisi di pos polisi terdekat atau kantor polisi. Dan yang terakhir, para santri apabila terlibat kecelakaan habis nabrak orang nyabrang, jangan sampai kabur, ya. Maksudnya melarikan diri pulang ke rumah. Kita tidak tahu, di jalan sekarang dilengkapi oleh CCTV, ya. Adik santri mungkin tidak tahu posisinya di mana, tapi pasti ada, karena pihak kepolisian melihatnya dari CCTV. Oh, itu pelaku tabrak lari, pasti ketahuan. Lebih baik kalau takut dimasa, silakan mengamankan diri di pos polisi atau kantor polisi. Kalau ada adik kabur, sembunyi di rumah, kalau ada saksi yang melihat, rekaman CCTV terlihat dari kendaraan, dari nopolnya ketahuan nanti alamatnya di mana. Nanti kena kasus tabrak lari, itu ada sanksinya, bukan hanya sanksi denda, tapi sanksi pidana penjara. Ya, membiarkan korban kecelakaan tidak ditolong. Next, nah ini ya, sudah tahu cara melewati atau mendahului sebelah kanan. Boleh enggak nyalep sebelah kiri? Boleh apa enggak? Ada yang tahu jawabannya? Boleh. Oh, enggak pernah nyalep berarti ya. Boleh enggak? Kenapa Ustaz? Untuk jawabannya boleh. Akan tetapi harus memperhatikan keselamatan. Jadi kita masih diizinkan. Cuma kita lihat, jangan sampai kita mau nyalep kanan, enggak bisa nyalep kiri, kita enggak melihat di situ ada kendaraan mogok, kita tabrak. Nah, itu membahayakan diri kita sendiri. Ya, kita harus memperhatikan situasi. Nah, ini kalau di perlintasan kereta api tidak boleh langsung melintas, terutama apabila tidak ada palang pintu. Silakan berhenti sejenak, tengok kanan kiri. Kalau terlihat radius kurang lebih 1 km, kita wajib berhenti. Jangan memaksakan melintas. Nanti kalau melintas, otomatis kebingungan. Mesin akan mati secara otomatis. Kita mau menyalakan kesulitan. Bingung kan pikiran, akhirnya tertabrak kereta api. Ya, diingat-ingat. Nah, cara berpapasan, kalau markanya lurus, boleh tidak mendahului? Lurus, tidak putus-putus, boleh? Tidak boleh. Kalau putus, boleh, ya, sudah tahu kan ya. Tapi kalau sudah tahu ya jangan dilanggar, ya, dipatuhi aturan itu. Bukan buat Pak Polisi, bukan, buat keselamatannya para santri maupun pengguna jalan yang lain. Kita
di jalan itu kalau kita sudah tertib tapi orang lain tidak tertib, terjadi kecelakaan. Kebalikannya, kalau orang tertib kita nggak tertib, ya sama, terjadi kecelakaan. Nah, ini cara berbelok. Cara berbelok yang benar itu belok dulu atau menyalakan lampu sen dulu? Menyalakan lampu sen dulu baru belok, gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, yang lain berarti belok dulu baru dinyalakan lampunya. Ayo, menyalakan dulu atau belok dulu baru nyalakan lampu sen? Nah, yang benar dinyalakan dulu. Kita mau belok ke kiri atau ke kanan? Kalau kita langsung belok, yang di belakang kita kan ada kendaraan. Nah, kalau kita ditabrak dari belakang, yang salah siapa? Ya, yang di depan, karena tidak memperhatikan arus yang ada di sekitar kita. Jadi di Undang-Undang 22, para santri agar mengetahui yang diprioritaskan, yang diutamakan pengguna jalan itu yang berjalan lurus. Jadi kalau para santri belok kanan kiri ditabrak dari belakang, itu yang salah bukan yang nabrak, ya. Di Undang-Undang 22 2009 jelas. Jadi suatu ketika ada kejadian keluarganya, yang salah tetap yang berbelok, karena wajib hukumnya memperhatikan arus yang ada di depan kita, di samping kanan, kiri, belakang. Aman, monggo belok kiri atau belok kanan, ya. Jangan melihat pokoknya sing nabrak itu sing salah, keliru, ya. Oh, pokoknya sing kendaraan gede itu salah, kendaraan cilik mesti bener. Pokoknya sepeda pancal, sepeda motor, mobil itu salah. Tidak seperti itu. Kita melihat kronologisnya. Kalau dulu mungkin bis, truk mesti salah kalau tabrakan sama sepeda motor, ya. Kalau sekarang enggak, ya. Undang-undang ini sudah jelas diatur. Nah, kalau di persimpangan, para santri mengetahui enggak bahwa belok kiri itu tidak langsung jalan. Contoh di sini, apabila tidak ada rambu tambahan, belok kiri jalan terus, belok kiri ikuti isyarat lampu, hukumnya wajib berhenti. Itu diatur di pasal 112 ayat 3 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, ya, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi kalau ditilang Pak Polisi, ya jangan disalahkan Pak Polisi, karena itu melanggar aturan, ya. Kalau dulu undang-undang yang lama nomor 14 tahun 92 memang aturannya belok kiri langsung bisa melanjutkan perjalanan. Karena di undang-undang sekarang sudah tidak ada aturan itu, dirubah, akhirnya harus mengikuti yang terbaru, yang lama tidak berlaku. Nah, ini posisi di jalan sudah jelas. Kalau kecepatan tinggi sebelah kanan, kecepatan rendah sebelah kiri. Kalau mendahului sebelah kanan, kiri dengan pertimbangan mengutamakan keselamatan. Ini ya, sudah tadi. Nah, para santri mengetahui di Kota Pasuruan masih banyak kendaraan yang parkir di mana? Nah, trotoar. Trotoar itu tempatnya apa? Pejalan kaki, ya. Ini benar-benar orang Pasuruan nggak tahu aturan atau sengaja tidak mau mematuhi aturan, ya. Akhirnya semrawut. Akhirnya pejalan kaki jalannya di mana? Di jalan kan? Nah, itu membahayakan. Kalau terjadi kecelakaan, yang salah siapa? Ya yang nabrak. Wong iku
bukan jalannya ya. Jadi trotoar hanya untuk pejalan kaki, termasuk ini tempat penyeberangan, apa namanya, zebra cross ya, tikungan di atas jembatan itu tidak boleh buat parkir ya. Termasuk para santri harus mengetahui di Kota Pasuruan ada 2 kawasan tertib lalu lintas. Yang pertama adalah di Jalan Pahlawan. Jadi di Jalan Pahlawan itu masuk kawasan tertib lalu lintas, wajib mematuhi aturan lalu lintas. Kalau melanggar, sanksi dendanya bisa 2 kali lipat. Mau dendanya helm 50 bisa 100.000, kalau 100 bisa 200 ya. Di Jalan Pahlawan, di simpang 4 Apotek sampai simpang 3 Selaga, itu Jalan Pahlawan, masuk KTL, kawasan tertib lalu lintas. Yang kedua, KTL Kota Pasuruan di Panglima Sudirman, mulai dari simpang 4 penjara sampai simpang 3 PDAM. Nah, di situ kawasan tertib lalu lintas. Ya, jangan sekali-sekali melakukan pelanggaran di KTL. Ya, termasuk non KTL ya jangan melanggar. Saya bilang khusus KTL, non KTL enggak apa-apa kayak eleman. Wah, ini susah nanti ya. Sama Pak Polisi enggak apa-apa katanya. Kalau lewat KTL baru pakai helm ya. Kita kan nggak tahu kalau namanya kecelakaan, bukan polisi, bukan para santri yang merencanakan kejadian kecelakaan. Kita hanya ikhtiar. Pak Polisi hanya mengajak supaya aman, selamat selama perjalanan. Nah, ini prioritas pengguna jalan. Jadi para santri wajib harus menepi kalau menjumpai prioritas pengguna jalan, mulai dari pemadam kebakaran, ambulan, itu dilindungi oleh undang-undang. Jangan sampai tidak mau menepi. Kalau sampai ditabrak, ya yang salah bukan yang ditabrak, tapi yang tidak mau menepi ya. Nah, itu contohnya wiu-wiu itu, kita harus minggir ya. Bukan hanya petugas kepolisian, pemadam kebakaran kita kasih jalan, orang kendaraan yang membawa korban kecelakaan kita kasih jalan ya. Termasuk nah ini ambulan membawa orang sakit. Bukan hanya polisi yang dikasih prioritas di jalan, ada beberapa ini 7 ya, pengawalan yang dikawal oleh polisi, membawa vaksin, kita harus menepi karena ini dilindungi. Kalau kita tidak menepi sampai kecelakaan ya kita sendiri yang salah nanti ya. Diutamakan ini. Nah, SIM, ada yang sudah punya SIM, yang naik sepeda motor berapa orang di sini? Semuanya? Yang punya SIM berapa? Nah, padahal semua naik sepeda motor ya. Jadi SIM itu wajib ya. Yang penting saya sudah mengingatkan ya. Kalau tetap membandel nanti ketahuan Pak Polisi yang di jalan ditilang ya ditanggung sendiri ya. Jangan bilang saya kenal Pak Breni, waduh susah loh, diprotes aku ya. Karena keselamatan di jalan itu tergantung kita sendiri ya. Kita mau tertib, mau melanggar, itu resiko ditanggung sendiri. Ini ya, ada SIM A, SIM C, SIM D, B1, B2. SIM A dan C minimal usia 17 ya. Harus punya eKTP baru bisa buat SIM. Nanti ada ujian teori, ujian praktek, lulus
langsung dapat, cukup 1 hari ya, yang penting lulus ujian. Kalau teorinya gak lulus ya pulang, sistem gugur. Kalau teorinya lulus, prakteknya nggak lulus ya pulang. Jadi dua-duanya harus lulus. Nah ini ya, aturan memakai helm itu sudah lama, tahun 1993 ini ya, keputusan Menteri Perhubungan. Sekarang tahun berapa? 2022. Sudah berapa tahun aturan wajib pakai helm saat naik sepeda motor? Berapa tahun? 29 ya, sudah lama sekali. Tapi kenapa sampai sekarang khususnya di Kota Pasuruan masih banyak yang tidak sadar memakai helm? Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Risih, terus ketinggalan, terus bahasa helmnya apa maneng? Ayo. Hah? Nggak punya helm, terus apa maneng? Banyak sekali alasannya ya. Eman Pak, habis minyakan disisir rambutnya rusak. Oh no. Iya, kate mejeng aja nih ya. Ya, tetap kita harus pakai helm buat keselamatan. Nah, ya, ini contoh-contoh helm. Guyu dhisik kan. Berarti sing guyu iki, helme iki ya. Yakin aku pasti ini. Ya, jangan dipakai ini ya. Silakan disumbangkan ke pondok aja. Pondok Asuna nanti ditaruh di toilet buat kamar mandi ya. Buat mandi ya. Ini bisa dikumpulkan ke Pak Ustadz nanti ya. Minimal seperti ini. Nah ini ya, atau ini. Jadi kalau adik-adik santri naik sepeda motor pakai helm ini, ojo ngeyel kayak ditilang. Yo, Pak saya sudah pakai helm. Delon se, helmnya apa ini? SNI apa enggak? Ini helm cebuk ini ya. Gawe adus, ya, butuh gawe pakai sepeda motor. Ya, ingat-ingat. Percuma sama pakai helm ini. Telinga tidak terlindungi, kepala bagian belakang tidak terlindungi. Sama, kita punya hukum ini untuk ditaati supaya aman di jalan. Ya, jangan sampai dilanggar. Nah ini contoh terjadinya kecelakaan. Ya, karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, bisa dilihat ini. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, ini kepalanya pecah. Ya karena tidak pakai helm. Coba pakai helm paling sing pecah loh. Helm ini. Saya ingin tahu, ingin tanya ke para santri di Kota Pasuruan khususnya, ada nggak toko yang jualan kepala? Ada? Saya mau beli buat stok. Ada? Tidak ada. Kalau toko yang jualan helm ada? Hanya nah, itu. Makanya kalau punya kepala satu dirawat ya, dieman-eman ya, tidak ada stoknya. Nah, santri jangan sampai seperti ini ya. Yang depan pakai helm, yang belakang nggak pakai. Ya, nanti boncengan sama temennya, yang penting sini helman. Ada yang menjamin kalau yang menjadi korban kecelakaan hanya yang depan? Ada yang menjamin? Nggak ada. Semua resiko menjadi korban, baik penumpang maupun pengemudinya. Ya. Sekian dan terima kasih. Habis ini ada gambaran, video, silakan.
silakan dilihat, dipahami, dilaksanakan. Kalau ada pelanggaran jangan ditiru ya, cukup buat pelajaran. Yang pertama videonya adalah menyalip yang benar, yang kedua video ugal-ugalan yang menyebabkan kecelakaan. Ya, masih ada waktu sedikit, mungkin cukup. Saya rasa untuk sesi tanya jawab cukup. Sekarang ada sesi kuis berhadiah. Pertanyaannya mudah. Semuanya berhak jawab. Berapa santri, Pak Breni? 2 ya cukup. 2 santri. 2 santri. Saya kasih bonus. Mungkin ustadznya ada yang mau jawab, jadi 3 orang. Gak apa-apa, sama-sama berhadiah, Pak. Ya, pertanyaan mudah. Ada yang tahu TL, lampu TL? Lampu TL? Tidak tahu. Traffic light tahu? Ya, lampu merah. Lampu merah, Bang Ju. Lampu lalu lintas. Ya. Di sana ada 3 warna. Warna apa aja? Merah, kuning, hijau. Ya, gampang. Sekarang masuk pertanyaan. Tolong jelaskan arti dari masing-masing warna traffic light. Ya, 2 orang, yang belakang sendiri. Ya, santri ya. Santri apa? Ya, maju. Yang depan Pak Ustadz. Apa santri? Ya, santri juga. Ya, mungkin Pak Ustadz ada perwakilan yang maju. Agak ke tengah sini aja, agak ke tengah. Ya, mungkin Pak Ustadz ada yang perwakilan maju. Pengasih santri semua. Ya udah, satu lagi. Siapa? Ayo. Ya, maju. Ya, saya ulangi lagi ya. Agak ke tengah. Geser. Ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Di traffic light atau lampu lalu lintas ada 3 warna. Warna merah, kuning, hijau. Pertanyaannya, tolong jelaskan masing-masing warna yang ada di traffic light. Ya, silakan perkenalkan nama, kelasnya, terus jawabannya. Perkenalkan, nama saya Hendra dari Halakoh Umar. Agak dekat. Untuk pertama, warna merah, yaitu untuk berhenti. Kemudian warna kuning, yaitu untuk berhati-hati. Kemudian berhati-hati untuk apa? Berhati-hati biasanya lampu hijau kuning itu setelah lampu hijau. Jadi menandakan supaya pengendara itu kalau sudah lampu kuning untuk segera berhenti, ya. Tidak terobos supaya tidak terjadi kecelakaan. Kemudian hijau itu jalan. Jadi setelah merah, hijau berarti pengendara boleh berkendara kembali. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Zidan. Asalnya nggak? Iya, pakai asal. Asalnya dari Jember. Iya. Tanggalnya gimana? Asalnya dari Jember, kelas terakhir. Jadi yang pertama ada 3 lampu. Yang pertama lampu merah. Berarti lampu merah tandanya untuk berhenti. Yang kedua lampu hijau. Berarti setelah merah berarti Iya. Yang pertama merah, yang kedua kuning. Lampu kuning itu untuk berhati-hati. Jadi setelah merah itu bukan hijau tapi kuning. Terus yang ketiga adalah lampu hijau. Berarti dibolehkan untuk jalan. Kemana? Ke depan, ke tujuan. Iya. Dan juga tetap berhati-hati dan mematuhi protokol kesehatan. Nama saya Tio
dari kelas pertama asal di Malang. Yang pertama lampu merah. Lampu merah memiliki arti dilarang bagi setiap pengendara untuk melewatinya. Yang kedua lampu kuning. Lampu kuning menandakan bagi pengendara agar bersiap untuk lampu merah. Misal dalam keadaan tinggi untuk mengurangi kecepatannya agar tidak menerobos lampu merah. Lampu hijau diperbolehkan untuk pengendara untuk melanjutkan perjalanannya. Ya, terima kasih. Bisa duduk dulu. Mungkin bisa tepuk tangan buat teman-temannya. Ya. Untuk jawaban akan dijelaskan oleh Pak Breni. Silakan disimak. Yang jawabannya mendekati akan ditunjuk langsung oleh Pak Breni. Ya, silakan Pak Breni. Ya, terima kasih. Jadi para santri harus memahami terlebih dahulu dasar dari TL, traffic light adalah lampu pengatur lalu lintas. Ada 3. Yang pertama hijau. Kalau jawabannya anak TK, SD itu mungkin berhenti. Kuning hati-hati, hijau jalan. Tapi dalam konteks ini kita harus memahami bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang pertama warna merah adalah semua kendaraan wajib menghentikan kendaraannya sebelum garis marka. Yang kedua warna kuning, semua kendaraan wajib melanjutkan perjalanan apabila ban depan menginjak garis marka. Selanjutnya lampu kuning tetap bisa, ulangi, wajib menghentikan kendaraannya semua kendaraan apabila belum menginjak garis marka. Dan yang ketiga warna merah, ulangi, warna hijau. Hijau artinya semua kendaraan bisa melanjutkan perjalanan, ya. Jadi intinya di garis marka. Makanya kalau di kota-kota kecil gini mungkin polisinya kurang jeli, tapi kalau di kota besar sampai lihat, di Malang, di Surabaya bisa dilihat, itu celah pelanggaran lalu lintas. Jadi adik-adik kalau waktu kecepatan tinggi terus melihat lampu kuning, kita lihat ban kita menginjak garis marka enggak? Kalau menginjak lanjut, tapi sebelum menginjak berhenti. Intinya di situ, ya. Adik-adik harus memahami. Sedikit tadi saya menambahi terkait pertanyaan tadi, kenapa kok polisi tiba-tiba menghentikan pengguna jalan di jalannya? Kita lihat dulu, kalau memang pelanggarannya kasat mata yang bisa dilihat oleh petugas, helm, spion, plat nomor, ban kecil, knalpot, brom, bisa didengar oleh telinga, itu tidak perlu surat perintah atau surat tugas, langsung bisa dilakukan penindakan tilang karena dilindungi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya. Terkecuali kalau ada razia dipimpin oleh seorang perwira, itu wajib hukumnya ada surat perintah, ya, surat perintah tugas, harus ada palang tulisan, ada razia petugas kepolisian. Tuh. Yang selanjutnya tadi yang dari masnya, ya, terkait apa tadi? Yang sudah. Ya, sudah. Terus kasat mata sudah, ya.
Ya, jadi intinya itu. Jadi kalau ada oknum ya yang melakukan minta-minta, nah itu bisa dimintai identitasnya. Kan biasanya ada pangkatnya, ada namanya. Itu bisa dilaporkan nanti. Kan ada bednya jelas. Dari Polres mana ketahuan nanti ya. Jadi itu. Ya. Untuk jawabannya, Mungkin ada yang merasa mendekati dengan jawabannya Pak Premi. Semua mendekati yang paling diambil satu Yang aja. paling mendekati Kalau menurut saya ya nomor berapa? 3. 3 ya. Yang terakhir. Silakan nomor 3 masuk depan. Nah ya, dari Malang ini ya, kota dingin. Ini mas, di sini di tengah. Nah. Coba diulangi lagi jawabannya. Jangan ditambahin, jangan dikurangi ya. Persis kayak tadi. Untuk lampu merah wajib bagi setiap kendaraan untuk berhenti, tidak boleh menerobosnya. Untuk lampu kuning, persiapan bagi pengendara. Untuk lampu merah, misal dalam kecepatan tinggi untuk mengurangi kecepatannya. Yang ketiga, lampu hijau diperbolehkan bagi pengendara untuk melanjutkan perjalanannya. Ya. Ya, paling dekat. Iya. Ya, paling dekat. ini. Silakan Pak Jul. Ya, ini sedikit kenang-kenangan ya. Diserahkan langsung Pak Kanit Kamsel. Oh ya ini. Nah, ayo. Dilihat dulu helmnya, bener lagi helm. Kok cebok masa? Nah. Ya. Sudah. Ya, sekarang sebelumnya jelaskan dulu cara menggunakan helm yang benar. Dilepas dulu songkoknya. Sementara dilepas. Nah. Yang pertama gimana? Yang pertama, menggunakan helm yang sesuai ukurannya agar tidak longgar, agar tidak mudah lepas. Terus Yang kedua, mengaitkan tali pengaman. sambil dipraktekkan. Nah. Di sini. Oh, Kliknya di sini. ini. Talinya dipasang dulu. Nah, Ini dilepas dulu, ini ditali. Masukkan dulu. nggak usah gemeter. Nah, sip. Ya, terus Menutup kaca. ya, ya itu tadi cara menggunakan helm yang baik dan benar ya. Ya, sekarang silakan duduk. Tapi jangan dilepas helmnya. Jangan dilepas dulu ya. Nah, ini di Sampai bawah. acara selesai jangan dilepas ya. Ya. Biar ingat kalau punya helm. Ya. Jangan dilepas ya sampai acara berakhir. Ya, silakan Pak Beni. Ya, cukup. Iki anu. Di Mang, ada ya. Kasih. Bungkusnya lupa. Ya, terima kasih. Jadi sementara ini yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya berharap bukan sampai di sini. Monggo nanti kalau ada kegiatan apapun bisa mengajak kami. Saya mah rekan-rekan unit Kamsel lainnya. Jadi saya berharap dengan adanya penyuluhan ini para santri
tidak ada yang menjadi korban kecelakaan di jalan. Ya, kami berharap para santri menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Ya, bukan hanya pelajar, santri pelopor keselamatan berlalu lintas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Setelah ini sedikit minta foto bersama, setelah itu bisa menyesuaikan. Saya akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.